Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel YouTube Koi Motor Pemalang. Di video kali ini kita akan coba membahas sedikit tentang transmisi otomatis. Banyak pertanyaan dari teman-teman saya sendiri, terutama ada yang bertanya tentang apakah transmisi otomatis itu nyaman digunakan pada saat di perjalanan yang naik turun, di perjalanan pegunungan, seperti itu. Nah, yuk coba kita berbagi informasi sedikit tentang bagaimana memaksimalkan transmisi otomatis itu sendiri, teman-teman. Gini teman-teman, Yuk kita masuk ke mobil. jadi pada dasarnya transmisi otomatis itu diciptakan untuk kemudahan dan untuk kenyamanan ya teman-teman. Sudah dipikirkan di transmisi otomatis ini bagaimana di jalanan datar, perkotaan, bagaimana pada saat menghadapi medan yang naik turun atau boleh dikatakan medan pegunungan. Jadi semua sudah dipikirkan oleh pembuat transmisi otomatis ini teman-teman. Tinggal bagaimana kita mau atau tidak memanfaatkan fasilitas yang sudah ada di transmisi matic ini. Jadi di hadapan kita ini transmisi otomatiknya yang masih konvensional ya teman-teman. Ada biasa P, R, N, D, 2, dan 1. Ada overdrive juga. Kita nanti akan fokus di drive 2 dan 1. Pada saat kita di perkotaan, oke, kita dengan memakai transmisi di D ini sudah nyaman. Transmisi sudah dia mengatur sendiri bagaimana yang kebutuhan yang semestinya harus di gigi 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Pertanyaannya bagaimana pada saat kita di medan pegunungan. Kalau saya pribadi sebagai driver, saya melihat dari speed atau kecepatannya pada saat kita melakukan perjalanan itu teman-teman. Misal medan kita ke pegunungan, di perjalanan itu rata-rata kita hanya bisa di kecepatan 40 sampai 50 km per jam. Jadi susah kita untuk bisa sampai ke 60 km per jam. Otomatis dari D, ini kita misal jalan di D ya, medannya naik turun, kecepatannya rata-rata tadi di 40 sampai maksimal 50 km per jam. Saya akan langsung pindah di gigi 2 ini teman-teman. Ini langsung aja, pada saat teman-teman jalan kira-kira di kecepatan 40 km per jam, dari D ini langsung saja dipindah ke gigi 2 teman-teman. Artinya apa? Jadi transmisi ini otomatis dia tidak akan bisa berpindah ke gigi 3 dan selanjutnya. Dia otomatis akan bertahan di gigi 2 atau paling maksimal gigi 1. Dan ini nyaman sekali pada saat kita jalan tanjakan, jalan turunan yang tidak terlalu ekstrim. Saya rata-rata biasanya di medan pegunungan itu hanya menggunakan di gigi 2 ini teman-teman. Nah, apabila di medan naik dan turunan itu kok lebih ekstrim lagi, misal rata-rata kecepatannya itu kok hanya di sekitaran maksimal 20 km per jam, tidak bisa lebih dari itu, otomatis saya langsung berpindah ke gigi 1. Gigi 1 teman-teman. Langsung aja, misalnya teman-teman jalan di kecepatan sekitar 20 atau 30 km per jam, langsung saja ini tuasnya dipindahkan ke gigi 1. Itu artinya otomatis mobil akan tetap bertahan di gigi 1 teman-teman. Dia tidak akan bisa berpindah di gigi 2, 3, dan seterusnya, nggak bisa. Jadi kayak di mobil manual ya gigi 1 aja teman-teman. Nah ini nanti pada saat tanjakan-tanjakan suram, turunan-turunan tajam, itu aman sekali teman-teman. Ini efektif sekali, biasa saya gunakan ya teman-teman pada saat mobil bermuatan penuh, misal 7 orang sampai 8 orang, dan
di turunan yang ekstrim, turunan tajam yang agak panjang, pasti saya pindah ke gigi 1. Jadi otomatis nanti kinerja remnya akan dibantu dengan engine brake. Nah, jadi secara otomatis mesin itu akan menahan laju gerak mobilnya. Jadi kita akan tertahan di sekitar RPM 3000 dan nyaman sekali. Jadi pada saat misal ya, ini kita turunan tajam ya, kita mobil pakai di gigi D, otomatis hanya mengandalkan rem secara penuh, mobil akan terasa kayak ngelos gitu, kayak di gigi. Kalau mobil manual itu kayak dinetralin, otomatis remnya ini akan bekerja secara penuh. Hanya jadi untuk menghambat laju mobil hanya mengandalkan rem, teman-teman. Lain apabila kayak tadi, begitu kita melihat ada turunan tajam, turunan yang sangat ekstrim, kita rem sambil pelan, kira-kira di kecepatan kurang lebih 30 km per jam, langsung kita pindah ke gigi 1 gini, teman-teman. Mobil sambil jalan aman, teman-teman. Nah, otomatis ini kayak mobil manual di gigi 1. Gigi 1 jadi ya efek engine brake-nya akan terasa sekali. Jadi teman-teman tidak terlalu berat untuk menghambat laju mobil ini. Jadi fungsi remnya untuk menghambat lajunya dibantu sama dari engine brake ini, teman-teman. Begitu, teman-teman, video singkat kali ini. Silahkan share apabila ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan karena ini murni dari pengalaman pribadi saya sebagai seorang driver yang sering menggunakan mobil Matic ini ke medan-medan pegunungan, teman-teman. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih yang sudah menonton hingga akhir. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya, masih di channel YouTube Koi Motor Pemalang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.